kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Walaupun kita tetap ibadah di rumah, tapi kita harus dalam keadaan baik, gak boleh sambil makan, dan tentunya kita memberikan sikap kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sambil goyangkan badan kiri ke kanan, kita mau sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dari awal lagi ya. Hari ini hari yang
Amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan sikap kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, kita mau sama-sama dudukkan kepala kita, duduk yang manis, kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yuk sambil angkat tangannya katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Biar musik sendiri memuji Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yuk sambil angkat kedua tangannya kita katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Bapa, ku cinta Kau. Yuk adik-adik, kita duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau siapkan hati, pikiran, sikap kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kalau yang sudah bisa membaca, boleh diambil Alkitabnya. Tetap duduk yang baik ya. Seperti ini ceritanya. Ada seorang pengemis yang buta. Namanya Bartimeus. Ia anak Timeus. Dia selalu duduk di pinggiran kota. Pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus
beserta dengan murid-muridnya yang disertai orang banyak yang berbondong-bondong, tiba di kota Yeriko. Nah, hal tersebut diketahui oleh Bartimeus. Ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu ada di kota Yeriko. Apa yang ia lakukan? Ia langsung berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi orang-orang yang ada pada saat itu meminta Bartimeus untuk diam. Namun Bartimeus tidak mau diam, semakin keras ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Panggillah dia." Orang-orang yang ada pada saat itu menghampiri Bartimeus dan berkata, "Ia memanggilmu." Segera dengan cepat Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan pergi menghampiri Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau ingini agar aku perbuat untukmu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, aku ingin melihat." Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga melihatlah Bartimeus. Puji bagi nama Tuhan. Itulah adik-adik firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kembali kita diingatkan, kembali kita diajarkan untuk kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, tetap semangat ya untuk selalu berdoa, beribadah, dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali segala puji syukur kami berikan hanya kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang saat ini kembali kami dengarkan, yang kembali kami diingatkan, yang kembali kami diajarkan untuk kami selalu berharap hanya kepadamu. Karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah melupakan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan Kau berikan bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan Yesus Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi beserta dengan wakilnya dan jajaran para menterinya. Biarlah Tuhan Yesus damai-Mu Kau berikan Tuhan bagi negara kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap gereja-gereja-Mu. Biarlah gereja-gereja-Mu juga Tuhan dapat menjadi saksi dan berkat-Mu. Berkati Tuhan gereja Lewi, berkati Pak Dharma, berkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati juga ya Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka bertumbuh dan berharap hanya kepada Engkau. Berkati usaha dan pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkati juga Tuhan setiap tenaga medis yang bekerja keras untuk Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah syukur dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Oke, sekarang bisa dilihat di sini di depan kakak ada beberapa bahan. Yang pertama, kalian harus siapkan lem. Yang kedua, kalian harus siapkan gunting, pulpen, wiggle eyes atau mata boneka ini, kemudian benang wool.
Oke, dan juga origami paper, kertas origami. Dan yang terakhir, cup plastik. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Ya, pertama-tama kita siapkan cup plastiknya, kemudian benang woolnya. Kalian kalau tidak punya benang wool, boleh diganti dengan pita atau juga boleh diganti dengan origami paper digunting-gunting. Oke, kakak buka dulu ya glunya. Kalian harus membuatnya pakai tangan, dimasukkan. Kemudian kalian oleskan di sekitar cup plastiknya sampai penuh. Ya, ini kebanyakan. Kakak akan mencontohkan ya, sedikit saja. Nanti kalian yang teruskan di rumah. Gini. Oke, kalian harus hati-hati saat membuatnya. Digulung seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nanti dilanjutkan sampai penuh. Nah, yang ini kakak taruh sini. Nanti hasilnya akan penuh seperti ini. Ya. Kemudian kita akan menyiapkan dekorasinya. Pertama-tama, kalian harus membuat lingkaran. Oke, siapkan kertas origaminya. Kemudian kalian membuat lingkaran. Oke, dengan pulpen yang sudah kalian siapkan tadi. Oke. Setelah kalian membuat lingkaran, baru kalian gunting. Kebetulan di sini kakak sudah membuat guntingannya. Ada warna merah, ada warna kuning. Dan jangan lupa kalian siapkan yang warna lainnya lebih kecil ukurannya. Ngerti? Nah, kemudian pilih satu warna. Yang ini ditempel. Hup. Menjadi seperti ini ya. Oke, nah siapkan juga origami paper buat lingkaran yang lebih kecil lagi. Setelah itu kalian lipat dua. Kemudian kalian gunting. Ini untuk telinganya. Ya. Hup. Nah, jangan lupa diberikan lem lagi. Ups. Diberikan lem. Wait ya. Setelah kalian selesai menempel, hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian berikan matanya. Jangan lupa berikan mata. Kak, gimana kalau aku nggak punya wiggle eyes, Kak? Atau gimana kalau aku nggak punya mata boneka, Kak? Ya, kalian bisa gunting origaminya dengan warna hitam atau warna putih. Gunakan yang dibaliknya ya. Oke, sudah jadi seperti itu. Dan yang terakhir, buat mulutnya. Kita pakai sisaan origami yang sudah terpakai sedikit untuk mulutnya. Ups. Tada, sudah jadi. Yang terakhir kita tempelkan ke cupnya. Tempel, jangan pelit-pelit sama glunya ya.
Tempel, tempel, tempel. Du. Tada, sudah jadi deh. Yeay, begitu gampang kan? Oke, selesai. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah mengerjakan aktivitas? Tentunya sudah dong. Ya kan? Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Buat adik-adik yang memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong papa, mama, kakak, om atau tante untuk mengirimkan persembahannya ke sini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah LPG Kids Online kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dah!